Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kantor PWI Kalsel dibobol maling. BNN Hulu Sungai Utara sita 48.000 butir pil Karnopen. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Selatan di kawasan Pangeran Hidayatullah, Banu Anyar, Banjarmasin Timur dibobol maling. Terpantau Rabu siang, pintu dan jendela di kantor tersebut rusak. Selain itu, sejumlah ruangan juga berantakan. Kuat dugaan kantor ini dibobol maling karena ada sejumlah barang berharga yang hilang. Penyidik Polsek Banjarmasin Timur Rabu sore melakukan identifikasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kanit Reskrim AKP Timur Yono mengatakan pihaknya akan berupaya menangkap pelaku secepatnya. Dari kami kita mengusahakan semampu mungkin, mudah-mudahan cepat terungkap. Nah, kemudian mengenai kerugian dan sebagainya itu kita masih didatakan dulu. Nah, dalam permasalahan ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Tadi apa aja yang hilang dan? Nanti nyusul. Semua data masih sama beliau. Untuk laporan tadi kejadian ini jam berapa dan informasinya? Informasi dari yang jaga malam tadi sebelum jam 10 malam. Tapi kan itu masih dari informasi mereka. Kita masih belum data semuanya. Termasuk yang saksi-saksi nanti yang ada, kita ambil BAP-nya dulu. Terus sementara apa yang diperlukan komandan untuk melacak atau mengungkap ini? Ya, kita masih dalam tahap penyelidikan. Ini murni memang pencurian ya. Nah, mudah-mudahan tadi kepolisian dalam waktu secepatnya bisa menemukan pelakunya. Tapi Pak, kalau kami karena di sini kan ada tempat yang tadi kan ditanyakan oleh kawan ada barang kas atau ada pernah. Jadi PWI biasanya punya kas itu di Bank Kalsel. Jadi tidak pernah menyimpan barang berharga di sini. Kalau untuk data awal yang hilang ada yang sudah dipastikan. Nah, dari laporan kawan-kawan tadi katanya ada mixer, terus CPU, terus ada beberapa sertifikat tanah yang belum diambil kawan-kawan. Data sementara barang yang hilang berupa perangkat komputer, sound system, dan sejumlah sertifikat tanah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. 48.000 butir pil Karnopen disita Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Obat daftar G tersebut didapat di rumah bandar berinisial RH di Desa Sungai Pandan Hilir, Kecamatan Sungai Pandan saat penggerebekan Senin dini hari. Sayangnya penyidik BNN tidak menemukan RH. Mereka hanya mendapati pemuda berinisial RN yang bersembunyi di kandang ayam. Pemuda berusia 23 tahun ini merupakan anak buah RH yang bertugas menjual barang haram tersebut. Dengan label yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat di sana telah berbondong-bondong datang untuk membeli. Di mana harga tersebut mereka telah menjual satu bijinya adalah
7.500. Kemudian setelah kami lakukan penggeledahan, kami juga menemukan di sana berupa kotak tempat duitnya, ya, yang mana di kotak ini telah ditemukan duit sebesar Rp1.110.000. Ini adalah uang dari hasil penjualan ini. Di samping itu juga kami juga telah menemukan kotak gudang garam, ya, kaleng gudang garam yang mana berisi obat ini. RN kini ditahan di kantor BNN, sedangkan RH masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin terpantau naik lagi Rabu pagi. Pekan lalu harganya naik dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 dan kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Begitu juga cabai tiung yang semula naik dari Rp55.000 ke Rp75.000, kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sedangkan cabai taji kosong. Kalau harga cabainya, cabai rawit di sini berapa Bi 1 kilonya? Ya itu 110, ada 20. Jualannya lah. Ada kenaikan benar Bi lah. Sebelumnya berapanya harganya Bi? 90, 80. Kalau taji? Nggak tahu tadi. Oh, kosong lah. Ya, dia cuma kada tahu. Kalau tiung berapa Bi? Dia 90. 90 lah. Sebelumnya? Malam tadi. Sebelumnya 65, 70. Kemarin aja sudah masih 70, 65. Malam tadi yang naik benar tuh. Tiung dulu lah. Nah, jadi untuk penjualan sendiri gimana Bu? Ada ramai kah atau sepi kah? Namun barang nggak ada ya terpaksa orang membeli aja lah. Iya. Dia ada barangnya ya Pak. Pedagang masih memasok cabai dari luar daerah karena cabai lokal minim. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor PWI Kalsel dibobol maling. BNN Hulu Sungai Utara sita 48.000 butir pil Karnopen. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Banjarmasin Rabu siang menggelar sidang perdana sengketa pasar Batuah antara warga dengan pemerintah. Pasar yang berada di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur tersebut akan direvitalisasi pemerintah dalam waktu dekat. Warga menolak revitalisasi dan menggugat karena telah lama tinggal di pasar tersebut. Mereka memiliki surat tukar guling lahan di tahun 1963. Sedangkan pemerintah memiliki sertifikat hak pakai nomor 98 tahun 1995. Dalam persidangan ini warga meminta majelis hakim mengabulkan penundaan pembongkaran hingga ada putusan. Dan sudah kami sampaikan bahwa besok deadline rencana kawan-kawan pemerintah kota membongkar bangunan di Batuah.
Sehingga kami tadi meminta kepada majelis hakim dan persidangan berjanji akan bermusyawarah dan memberikan kepastian apakah menolak ataupun menerima permohonan kami. Kalaupun seandainya permohonan kami ditolak, artinya memang sudah garisan kami untuk menerima fakta, menerima kenyataan bahwa bangunan di Pasar Batuah akan dibongkar. Kalau yang saya baca dalam petitum dari penggugat yang mohonkan ke pengadilan, intinya mereka memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 109 tahun 2022 tentang program pembangunan strategis daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022. Itu yang dimohonkan batal oleh penggugat. Tapi saya dengar juga dalam majelis hakim tadi berdiskusi ada permohonan untuk penundaan terkait dengan pembongkaran ya. Itu sih yang saya dengar secara sekilas. Saat persidangan berlangsung, puluhan warga Pasar Batuah datang dengan membawa anak-anak dan poster berbagai tulisan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Usai persidangan di PT UN, puluhan warga Pasar Batuah menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin Rabu siang. Mereka menuntut pembelaan dari wakil rakyat agar pemerintah menunda pembongkaran. Setelah berorasi, warga diajak beraudiensi ke dalam gedung legislator. Ketua DPRD agar pemerintah kota menunda eksekusi ini karena eksekusi ini adalah perkara ini masih berproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Mudah-mudahan lah dengan pernyataan di Ketua DPRD tadi kami sangat bergembira sekali, bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Mungkin itu aja. Janjinya tadi ya tidak jadi lah Pak lah, penundaan itu di ya penundaan sebelum ada putusan yang berkuatan tetap. Mohon penundaan dulu penertiban pemukiman yang berada di tanah pemerintah kota dengan alasan proses peradilan itu sedang berjalan karena mereka melakukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah terhadap revitalisasi Pasar Batuah tersebut. Alhamdulillah kita sudah menampung aspirasi mereka dan insya Allah hari ini juga kita akan menindaklanjutinya terhadap pemerintah kota. Mudah-mudahan pemerintah kota bisa menganalisa dan mengkaji ulang lagi kebijakan pemerintah kota terhadap revitalisasi tersebut. DPRD berjanji akan menyurati Wali Kota Ibnu Sina untuk meminta penundaan pembongkaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sejumlah warga Mantuil, Banjarmasin Selatan mengeluhkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2021. Menurut mereka, program sertifikasi tanah gratis tersebut dipungut biaya senilai Rp300.000. Selain itu, setelah sertifikat yang didaftarkan terbit, ukuran tanah menyusut atau berkurang. Merasa dirugikan, warga pun datang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk mengadu. Mereka berharap legislator dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ini terjadi bahwa hak masyarakat juga yang kita utamakan, bahwa luasannya yang tidak sesuai. Yang ketiga juga mereka menyampaikan bahwa dalam proses pembuatan PTSL ini ada oknum yang memanfaatkan untuk menarik atau meminta biaya lah dalam proses pembuatan PTSL ini, karena kita tahu bahwa PTSL ini adalah program pemerintah yang mana ini adalah layanan untuk
masyarakat kita Kota Banjarmasin khususnya ataupun seluruh masyarakat di Indonesia ini untuk membuat PTS ini dengan secara gratis dan tidak ada biaya ya kan. Nah ini kita akan mengklarifikasi nanti dengan pihak khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Mantuil. Nah, nanti kita akan coba menindaklanjutinya ini untuk memanggil dan meminta penjelasan dari Kelurahan Mantuil. Nah, tadi kita sudah menerima warga yang sudah menyampaikan pengaduannya, ada beberapa hal tadi. DPRD akan menindaklanjuti keluhan warga dengan memanggil pihak Kelurahan Mantuil dalam waktu dekat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kantor PWI Kalsel dibobol maling. BNN Hulu Sungai Utara sita 48.000 butir pil Karnopen. Harga cabai rawit di Kota Banjarmasin naik lagi. Sampah di tempat penampungan akhir TPA Cahaya Kencana kawasan Karangintan, Kabupaten Banjar meluber. Sampah meluber karena TPA yang telah beroperasi selama 20 tahun ini kelebihan muatan. Selain itu, alat berat untuk mengeruk dan menata sampah tengah diperbaiki karena rusak. Saat ini hanya ada 2 alat berat yang beroperasi, sedangkan pasokan sampah mencapai 180 hingga 250 ton per hari. Kondisi di saat ini di TPA itu sudah overload. Sampah-sampah yang masuk itu sekitar 180 sampai 225 ton per hari. Otomatis overload. Tahun ini sampai meluber ke luar itu dikarenakan alat beratnya itu rusak. TPA seluas 7 hektar ini diperkirakan tidak dapat bertahan lama sehingga harus menambah lahan baru. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Belasan perusahaan pengolahan karet di Kalimantan Selatan terancam merugi karena kekurangan bahan baku. Minimnya bahan baku disebabkan ada perusahaan luar daerah yang memborong karet mentah dari petani. Perusahaan lokal berharap pemerintah membatasi perusahaan luar daerah agar produksi mereka kembali lancar. Jika kondisi ini terus berlangsung, perusahaan lokal bakal merugi dan terjadi pengurangan karyawan. Nah ini diperkirakan akan jauh lebih kurang karena berdasarkan data yang ada yang dibawa barang keluar itu adalah berkisar 400 ton. Barang yang dikirim ke saat ini adalah sekitar 400 ton. Nah itu baru satu depo atau gudang pembeli dari luar yang ada di Balangan. Nah nanti belum lagi depo yang ada di daerah Bentoknya Batu Batu itu biasanya seminggu 500 ton. Nah jadi diperkirakan 1.000 ton per minggu, kalau sebulan berarti 4.000 ton. Ini sungguh luar biasa sebenarnya. Ini mengurangi bahan baku anggota Gaspindo yang ada 11 perusahaan di Kalsel. Nah kemudian ini berimplikasi terhadap kehilangan nilai tambah karena ini bahan baku.
Akhirnya bahan baku yang harus masuk ke pabrik ini dibawa keluar daerah nilai tambah. Sebenarnya ya dalam era perdagangan bebas itu biasa terjadi ya. Orang kita pun kalau mau beli di daerah lain boleh ya, karena jual beli ini bisa aja kan. Jadi sebenarnya ini tantangan bagi pengusaha kita ya, mau tidak bersaing harganya dengan orang yang dari luar. Kalau orang luar datang ke sini, kenapa petani kita menjual ke situ, pasti ada daya tariknya. Harganya mungkin lebih baik. Ya kan? Nah, sekarang pengusaha kita sendiri beranikah bersaing harga? Ya, ciptakan juga harga yang bersaing, yang lebih baik. Saya yakin mereka akan jual ke orang kita. Menurut pemerintah, tidak ada aturan yang dapat membatasi pengusaha luar daerah membeli karet di Kalimantan Selatan. Karena saat ini era perdagangan bebas. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai ya Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi.
Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kantor PWI Kalsel dibobol maling. BNN Hulu Sungai Utara sita 48.000 butir pil Karnopen. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin naik lagi. Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Selatan di kawasan Pangeran Hidayatullah, Banu Anyar, Banjarmasin Timur dibobol maling. Terpantau Rabu siang, pintu dan jendela di kantor tersebut rusak. Selain itu, sejumlah ruangan juga berantakan. Kuat dugaan kantor ini dibobol maling karena ada sejumlah barang berharga yang hilang. Penyidik Polsek Banjarmasin Timur Rabu sore melakukan identifikasi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kanit Reskrim AKP Timur Yono mengatakan pihaknya akan berupaya menangkap pelaku secepatnya. Dari kami kita mengusahakan semampu mungkin, mudah-mudahan cepat terungkap. Nah, kemudian mengenai kerugian dan sebagainya itu kita masih didatakan dulu. Nah, dalam permasalahan ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Tadi apa aja yang hilang dan? Nanti nyusul. Semua data sama-sama kasih sama beliau. Untuk laporan tadi kejadiannya jam berapa ini informasinya? Informasi dari yang jaga malam tadi jam 10 malam, tapi kan itu masih dari informasi mereka. Kita masih belum data semuanya. Termasuk yang saksi-saksi nanti yang ada kita ambil pihaknya dulu. Terus sementara apa yang diperlukan komandan untuk melacak atau mengungkap ini? Ya, kita masih dalam tahap penyelidikan. Ini murni memang pencurian gitu. Nah, mudah-mudahan tadi kepolisian dalam waktu secepatnya bisa menemukan pelakunya. Tapi Pak, kalau kami karena di sini kan ada tempat yang tadi kan ditanyakan oleh kawan ada barang kas atau ada pernah. Jadi PWI biasanya punya kas itu di Bank Kalsel. Jadi tidak pernah menyimpan barang berharga di sini. Kalau untuk data awal yang hilang ada yang sudah dipastikan. Nah, dari laporan kawan-kawan tadi katanya ada mixer, terus CPU, terus ada beberapa sertifikat tanah yang belum diambil kawan-kawan. Data sementara barang yang hilang berupa perangkat komputer, sound system, dan sejumlah sertifikat tanah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
48.000 butir pil Karnopen disita Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Obat daftar G tersebut didapat di rumah bandar berinisial RH di Desa Sungai Pandan Hilir, Kecamatan Sungai Pandan saat penggerebekan Senin dini hari. Sayangnya penyidik BNN tidak menemukan RH. Mereka hanya mendapati pemuda berinisial RN yang bersembunyi di kandang ayam. Pemuda berusia 23 tahun ini merupakan anak buah RH yang bertugas menjual barang haram tersebut. Dengan label yang sudah ditentukan sehingga masyarakat di sana telah berbondong-bondong datang untuk membeli. Di mana harga tersebut mereka telah menjual satu bijinya adalah 7.500. Kemudian setelah kami lakukan penggeledahan, kami juga menemukan di sana berupa kotak tempat duitnya, ya, yang mana di kotak ini telah ditemukan duit sebesar Rp1.110.000. Ini adalah uang dari hasil penjualan ini. Di samping itu juga kami juga telah menemukan kotak gudang garam, ya, kaleng gudang garam yang mana berisi obat ini. RN kini ditahan di kantor BNN, sedangkan RH masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Harga cabai rawit di kota Banjarmasin terpantau naik lagi Rabu pagi. Pekan lalu harganya naik dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 dan kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Begitu juga cabai tiung yang semula naik dari Rp55.000 ke Rp75.000, kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sedangkan cabai taji kosong. Kalau harga cabenya di cabai rawit di sini berapa bis 1 kilonya? Ya itu 110, 120. Jualannya lah. Ada kenaikan mana Bi lah? Sebelumnya berapa harganya Bi? 90, 80. Kalau taji? Nggak tahu tadi. Oh, kosong lah. Ya dia cuma kada tahu. Kalau tiung berapa Bi? Tiung 90. 90 lah. Sebelumnya? Malam tadi. Sebelumnya 65, 70. Kemarin aja sudah masih 70, 65. Malam tadi yang naik benar tuh. Tiung dulu lah. Nah, jadi untuk penjualan sendiri gimana Bu? Ada ramai kah atau sepi kah? Namun barang nggak ada loh. Terpaksa orang. Membeli aja lah. Iya. Dia ada barangnya ya Pak. Pedagang masih memasok cabai dari luar daerah karena cabai lokal minim. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.